ikut ngegol, ikut kasih assist. Jadi bertambahlah puyengnya musuh-musuhnya Inter kayak gitu loh. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali lagi berjumpa bersama saya di konten Ngomin. Oke, hari ini aku mau menampilkan sebuah analisa. Wih, gila analisa Pak. Sudah jadi analis bola rupanya. Padahal cuma pemirsa layar kaca. Tapi nggak apa kan. Mau dibilang sok tahu juga nggak apa. Yang penting kan sok taunya di channel sendiri. Ya nggak? Jadi gini, sebenarnya klise sih ya. Kenapa kok sekarang Inter bisa bangkit? Ya jawabannya banyak faktor gitu. Tapi tentu aku nggak bela-belain bikin konten cuma mau kasih jawaban banyak faktor. Tapi aku mau mengulas faktor yang paling dominan aja menurutku. Kalau banyak faktor tuh kayaknya kawan-kawan udah bisa tahu ya sama misalnya formnya Lautaro Martinez yang kembali bangkit. Dia sudah terus-terusan ngegol, kemudian performa lini tengah yang kembali stabil, kemudian karena kita sudah tersingkir dari Liga Champions jadi pertandingannya nggak serame dulu dan sebagainya. Itu kan faktor-faktor yang apa ya, kayaknya mempengaruhi tapi minor aja. Nah, kalau aku mau bahas yang menurutku paling berpengaruh, yang pertama dari sisi taktik dan strategi. Nah, mungkin kawan-kawan setuju ya bahwa Simone Inzaghi ini adalah pelatih yang kayaknya ngeyelan banget. Pokoknya formasi dia itu 3-5-2 aja. Apapun kondisinya, kayak ini cedera, itu cedera, dia selalu mulai dengan 3-5-2. Paling cuma beberapa kali aja yang dia pernah mengubah jadi 3-4-1-2. Yang ingat nggak ketika Alexis Sanchez dimasukkan, dia dipasang di trequartista. Itu pun di tengah-tengah permainan baru dia mengubah. Tapi dari awal tuh pasti selalu 3-5-2. Nah, terus yang berubah apa dong? Yang berubah itu menurutku adalah positioningnya Brozovic. Ini yang sangat-sangat mempengaruhi banget gitu. Mungkin kawan-kawan banyak yang komen, aku juga lumayan setuju sih. Wah, taktiknya Inter sudah kebaca. Pressing aja Brozovic, udah matilah mainan Inter. Ini ada benarnya walaupun nggak 100% benar juga. Karena mematikan Brozovic itu menghadirkan masalah yang lain juga bagi lawan. Pertama, kalau mau ngematiin Brozo itu nggak bisa pakai satu pemain aja. Yang kedua, Brozo itu posisinya di gelandang bertahan kita. Jadi kalau mereka mau pressing Brozo, pressing apalagi pressing yang konstan, berarti mereka harus narik atau mendorong, kok narik sih? Berarti mereka harus mendorong minimal dua pemain mereka untuk secara terus-terusan berada di wilayah pertahanan kita. Artinya pertahanan mereka resiko jebol. Itu ininya. Nah, kemudian biasanya ketika permainan Inter berhasil dimatikan itu adalah ketika mereka berhasil mematikan Brozo, yaitu dengan suatu strategi yang namanya pressing high. Beda ya pressing high dengan high pressing, itu beda. High pressing itu maksudnya pressing ketat. Kalau pressing high itu artinya mereka menekan di area pertahanan musuh. High itu ibaratnya kalau low itu daerah pertahanan kita, high itu daerah pertahanan musuh. Dilihat dari sudut pandang mereka, pressing high-nya mereka itu kan di daerah pertahanan Inter maksudnya. Jadi secara konstan mereka pressing terus-terusan gitu loh. Bagusnya dengan taktik ini ya karena terus terang aja Brozo nggak terlalu mahir memainkan bola lambung. Ini kan sudah pernah aku bahas ya, kalau lagi di pressing ya solusinya kita kasih bola lambung atau kasih bola terobosan. Nah, kemudian sekarang ternyata Simone Inzaghi itu hadir dengan counter strategi lagi untuk melawan pressing high ini, yaitu apa? Brozo lebih sering didorong ke depan. Ini kelihatannya simple banget kan? Ya lebih sering aja maju, tapi dalam pelaksanaannya nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena posisi Brozovic itu kan gelandang bertahan. Kalau gelandang bertahan terus-terusan didorong ke depan berarti lobang ini kita, dan lobangnya itu di daerah yang sangat krusial gitu dong. Nah, kembali cara menambal lobangnya itu tentu harus ada pemain lain yang
mundur mengisi posisi Brozovic, jadi menggantikan dia sebagai jangkarnya Inter. Kuncinya adalah bagaimana formasi Inter itu begitu fluid. Fluid itu artinya mengalir. Maksudnya ketika Brozo maju, pemain lain itu langsung ada yang menutup. Entah itu Barella, entah itu Hakan, entah itu kadang-kadang Skriniar yang maju ke sana. Jadi posisi kanan itu dibiarkan, center back kanan itu dibiarkan kosong dengan Dumfries yang agak turun sedikit. Nah, ini memerlukan sesuatu yang dilatih secara konstan di dalam latihan. Karena kan nggak mungkin kayak Brozo ngomong, aku mau maju ya, Barella tolong tungguin di sini. Kan nggak mungkin kan. Jadi pemain lain itu harus adapt. Adapt itu artinya apa ya? Beradaptasi secara cepat. Ketika Brozo maju, pemain lain itu harus langsung. Misalnya Brozo maju, Barella juga lagi di depan. Berarti Hakan harus cepat menutup posisi itu. Dan ini harus dilakukan secara apa ya? Kayak nggak perlu ngomong, harus udah ada. Kalau Hakan yang ke tengah berarti di kiri kan kosong, di Metsala kiri berarti Perisic, walaupun dia wingback, berarti dia harus juga agak ke tengah sedikit. Brozo itu sebelumnya memang lumayan sering juga maju, tapi biasanya itu mentok sampai di depan kotak penalti aja. Sedangkan beberapa pertandingan belakangan ini dia maju benar-benar sampai ke kotak penalti, bahkan ketika dia gol lawan Roma, dia maju ke posisi sayap yang kayak Perisic lagi pegang bola kan. Kalau namanya Perisic pegang bola kan otomatis udah nggak ada orang lagi di sayap kiri. Tahu-tahu ada Brozovic di sana sehingga Perisic bisa kirim bola ke Brozovic. Formasi Inter yang sangat fluid, yang sangat berubah-ubah ini sangat apa ya? Sangat membagongkan. Bukan membagongkan, apa, membingungkan. Karena ketika mereka mau marking itu juga ada kesulitan tersendiri. Yang paling sering ada itu adalah zona marking. Zona marking itu maksudnya adalah setiap pemain itu punya kayak wilayah kekuasaan. Siapa pemain lawan yang masuk ke sana langsung dipepet. Zona marking ini juga ada masalah tersendiri. Maksudnya adalah gini, misalnya nih bek musuh anggaplah Kalulu gitu. Ketika Toro masuk ke wilayah kekuasaannya Kalulu, tentu dia akan dimarking kan. Tapi kemudian ketika Toro bergerak dari zona itu sampai batas di mana Kalulu mesti memarking si Toro. Misalnya nih, dia si Kalulu di kanan, Toro masuk ke sana, plak, dimark kan. Terus Toro bergerak ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kan diikuti kan, karena sedang dijaga. Tapi di sebelah kanannya si Kalulu kan ada siapa? Tomori. Sampai di mana dia harus mengikuti Toro sebelum pergantian jabatan gitu. Oke, sekarang karena dia sudah terlalu di kanan, Tomori yang ambil. Itu kan masalah juga. Apalagi kemudian masalah berikutnya adalah ketika gerakannya si Toro dan Dzeko itu bukan ke kiri, tapi masuk ke dalam. Intinya adalah mundur kalau dilihat dari sudut pandang Inter. Itu kan akan diikuti sama Kalulu sama Tomori kan. Sampai di mana mereka mesti ngikut? Karena kalau mereka maju terus ya ada lobang di belakangnya. Nah, itu yang terjadi ketika golnya si Dumfries. Jadi Dzeko dan Lautaro mundur jauh banget kan, itu dari Di Marco dikasih ke Lautaro satu sentuhan ke Dzeko balikin ke Hakan, dan itu banyak sekali hal yang terjadi. Kelihatannya kita cuma menikmati tiki taka aja kan, tak 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 tak. Tapi itu benar-benar apa ya? Jenius dan sekaligus sangat beresiko. Kalau kawan aware, itu hampir semua pemain Inter ada di sisi kiri lapangan Inter. Di sana ada Dzeko, ada Lautaro, padahal itu striker kiri dan kanan, semua ada di sayap kiri. Kemudian Hakan Calhanoglu ada di kiri juga. Dan parahnya Dumfries juga ke sebelah kiri. Jadi akibatnya ada penumpukan pemain di kiri, itu memudahkan kita untuk main tiki taka kan, karena otomatis secara logika sederhana aja jumlah pemain kita lebih banyak, tentu lebih gampang. Kayak main rondo itu, ingat nggak aku upload shortnya yang si Salemaker dipermainkan dengan 3 orang itu kan? Ya karena dikeroyok gitu istilahnya. Cuma itu resikonya adalah kalau bola berhasil dipotong, kemudian bola dilempar ke sayap kanan Inter, ya udah. Itu menurutku suatu strategi yang sangat berani gitu loh. Ketika kita di kiri, semua pemain ke sana,
kita benar-benar bikin sesuatu yang namanya overload player, dan secara cepat bola dilempar ke depan. Dumfries yang sayap kanan aja sampai ke kiri juga, sehingga Milan juga kebingungan kan, siapa yang mau jaga Dumfries, karena mereka masih bertahan dengan formasinya yang balance kan. Toto secara cepat kita ke kiri semua, kemudian Dumfries ke kiri langsung maju. Nah, inilah apa ya, fluiditas formasi Inter Milan ini memang sangat membingungkan. Ditambah lagi sekarang dengan Brozovic yang tambah liar aja, istilahku. Terus apa dong namanya? Kalau dulu itu dia istilahnya kayak gini. Dulu tuh dia kayak dirijen, kayak tukang mat kan. Kalau tukang mat itu kan istilahnya, kalau misalnya ada paduan suara, tukang matnya kan nggak ikut nyanyi. Jadi kalau analoginya kayak si Brozovic nggak ikut ngegol, nggak ikut ngasih assist, nggak ngasih final pass. Tapi sekarang Brozovic selain dia mendikte permainan, dia juga ikut ngegol, ikut kasih assist. Jadi bertambahlah puyengnya musuh-musuhnya Inter kayak gitu loh. Ini benar sekali seperti yang dibilang sama Fabrizio Biasin. If Inter wins Serie A, it will be thanks to Marcelo Brozovic. Kalau Inter memenangkan Serie A, itu mesti terima kasih sama Marcelo Brozovic, atau itu karena jasa si Brozo. Walaupun ini ya tidak mengecilkan arti pemain lain, tapi memang nyawanya Inter Brozo. Kayaknya kawan-kawan pasti banyak yang setuju deh. 3 kali Brozo pernah absen. Itu lawan Sassuolo, kalah 2-0. Kemudian lawan Torino dan lawan Fiorentina. Keduanya seri. Dan bukan cuma sekedar seri, tapi mainnya jelek banget. Jadi ya tidak berlebihan sih. Sekali lagi dengan tidak mengecilkan arti pemain lain ya. Tapi kalau kita mau bilang rohnya permainan Inter Milan, menurutku Brozovic. Selain seperti yang sudah aku sebut bahwa dia mendikte permainan, sekarang bertambah lagi dia bisa kasih assist tambah kasih gol. Yang ketiga tentu saja peran Brozo yang paling penting sebagai gelandang bertahan. Karena dia sangat kokoh sebagai gelandang bertahan, ini juga memberikan kesempatan bagi pemain-pemain Inter, terutama center midfielder yaitu Hakan dan Barella, untuk bisa lebih lama ngetem di daerah pertahanan lawan. Karena apa? Karena gelandang bertahan kita jago banget. Coba kalau Gagliardini yang ada di sana, mana berani Hakan lama-lama diam di daerah pertahanan lawan, dikasih serangan balik ya cuma ditonton aja sama si Lord kan. Bener gak? Kemampuan bertahan Brozo ini memang gila. Padahal kita dulu beli Brozovic itu, dia itu gelandang serang loh. Kita harus berterima kasih sama Spalletti. Dia yang pertama bikin Brozovic jadi gelandang bertahan dengan fungsi sebagai playmaker. Itu sih menurutku. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Evolusi taktik dan strategi Inzaghi dan juga evolusi peran Brozo, di mana sebelumnya dia cuma menjadi regista, mendikte permainan dari kedalaman wilayah pertahanan kita. Sekarang dia semakin sering maju dan semakin lama di depan. Jadi biasanya kalau Brozo maju, begitu kehilangan bola, dia langsung mundur. Tapi sekarang kadang-kadang dia kehilangan bola, dia tetap di sana. Ini juga ditopang dengan ini sih, hampir lupa aku sebutkan, kemampuan bertahan Hakan Calhanoglu yang semakin bagus. Terutama kemarin lawan Roma. Mantap banget. Ini sudah benar-benar center midfielder murni. Ini udah nggak kelihatan sisa gelandang serangnya. Soalnya gelandang serang itu biasanya bertahannya Sekarang ini sudah top banget sih. Sudah perfect lah menurutku. Itu juga yang bikin sekarang Brozo betah dia lama-lama di depan. Kalau sebelumnya kan itu Brozo di wilayah pertahanan kita, yang lain yang betah di depan. Sekarang Brozo betah di depan karena si Hakan bertahannya semakin bagus. Gitu sih menurutku. Sekali lagi itu bukan satu-satunya faktor ya, tapi menurutku itu faktor yang paling berpengaruh. Gitu sih. Gimana menurut kalian? Kalau setuju komen, kalau nggak setuju juga komen. Kita diskusi aja di ini ya, di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Ciao guys.